Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, pada kesempatan sore hari ini udah hampir malam teman-teman, jadi habis maghrib, tapi suasananya masih agak terang. Kembali saya bikin video untuk jalan malam ya, karena ya kalau siang suasana saat ini di Taiwan sudah mulai panas, jadi kita keluarnya untuk saat ini yang sering sore teman-teman. Namun sebelum itu teman-teman, sebelum kita melanjutkan jalan malamnya, seperti biasanya kita bersolawat dulu teman-teman, agar apa yang kita kerjakan ini mendapatkan kemudahan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Li khamsatun udfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtadha wa benahuma wa fatimah. Solawat, tetaplah bersolawat teman-teman, agar kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda yang agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melanjutkan di episode pertama tadi teman-teman, melanjutkan pembicaraan bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi ini teman-teman. Jadi kembali saya ingatkan, kalau ternyata Anda mempermainkan hukum, udah lihat dulu teman-teman ya, lihat dulu nanti. Kalau nggak percaya, bisa jadi anakmu kena narkoba, bisa jadi istrimu itu apa ya, bisa jadi istrimu itu dibawa kabur orang, bisa jadi apa ya. Ya pokoknya yang intinya itu yang bikin hidup kalian tuh tidak tenang ya. Mungkin uang banyak teman-teman, tapi uang kan bisa dicari. Tapi yang namanya ketenangan batin, itu tetap nggak bisa dibeli dengan apapun. Intinya di situ. Apalagi yang jelas-jelas kalian ini terang-terangan dolim ya kan ya, kriminalisasi ulama, wis nantikan adabnya gitu. Jadi saya nggak membicarakan kasus hukumnya siapa-siapa. Jadi kalau Anda sampai terlibat dengan kasus kriminalisasi ulama, udah nantikan saja, siapapun Anda teman-teman. Jadi ya siapapun Anda itu ya siapapun saja, entah orang biasa atau orang yang saat ini sedang pegang jabatan tertentu, nggak tahu juga teman-teman. Wah, itu ada burung di atas, itu burung apa malam hari di atas, kelihatan nggak? Wah, itu terbang, ini terbang. Jadi tampaknya pembicaraan kita pada jalan malam saat ini mungkin yang saya bicarakan ini sedang ramai dibicarakan di negara-negara tertentu teman-teman, yang ada kasus-kasusnya yang aneh-aneh seperti itulah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kasus yang aneh-aneh itu termasuk orang melanggar protokol kesehatan karena mengadakan. Jadi teman-teman,
kembali saya tekankan, kalau kita hidup di dunia ini, ternyata yang kita lakukan ini nggak benar. Jadi perlu diingat, semua itu pasti ada balasannya, teman-teman. Cetak-cetak, teman-teman. Di atas suara di ini pas persis di ponyong besar tuh nggak ada lampu, yang ada di seberang jalannya ada cetak-cetak seperti ini. Cetak-cetak seperti apa, arus listrik antara main plus yang beradu. Cetes kaget saya. Jadi teman-teman, apapun yang kita lakukan saat ini itu ada pertanggungjawabannya, teman-teman. Kalau Anda bersalah kepada kalau Anda melakukan sebuah dosa dan Anda bertaubat dan Anda minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah mengampuni, teman-teman. Tapi kalau Anda berbuat dolim kepada orang lain dengan mempermainkan hukum, kayak hukum sakarepe raimu dewe, ya kan, ini tidak mudah, teman-teman. Sebelum Anda minta maaf pada orang yang ada dolim, tenono le ya. sambil duduk, teman-teman, bawa lampu. Jadi pembicaraan kita pada acara jalan malam ini, tampaknya yang kita bicarakan ini lumayan seru, teman-teman. Ya yang penting itu kan gini, teman-teman, Anda kan saya tidak memaksakan bahwa Anda itu harus sepaham dengan saya, karena orang itu pola pikirnya kan beda-beda, teman-teman. Tapi ya itulah, saya tunjukkan pola pikir saya seperti itu. Kalau A ya saya katakan A, kalau B ya katakan B. Kalau hitam ya saya katakan hitam, kalau putih ya saya katakan putih. Tidak ada bahasa abu-abu, kelawu, nggak ada. Ini kan sebuah ini bagian dari prinsip, istilahnya seperti itu, teman-teman. Jadi namanya juga prinsip. Kecuali kalau memang Anda itu bagian-bagian dari bunglon, itu lain lagi, teman. Koncone ngomong A melok A, orang ngerti dasari. Koncone melok nang B melok B, gak ngerti karepe ya. Jadi jangan sampai Anda itu taklid buta, teman-teman. Jadi Anda itu nggak paham terus ikut-ikutan seperti kelompok-kelompoknya para baser-baser RP itu ya. Jadi baser yang dibayar itu. Jadi kalau kelompoknya baser yang dibayar itu ya, nantikan karmanya itu aja. Anda tidak pernah paham dengan resikonya. Anda main bully, main hantam, main fitnah. Rambut saya ini pendek, teman-teman, memang selalu pendek. Tapi kalau kemana-mana saya pakai topi, jadi nggak kelihatan kalau rambut saya itu pendek. Padahal pendek rambut saya. Karena posisi saya kerja itu kan berdebu, teman-teman. Jadi kalau kerja berdebu itu, kalau rambut pendek itu maksudnya kalau mandi itu enak, teman-teman, cepet, nggak kotor. Ini saya berdiri persis di bawah lampu, teman-teman. Bawah lampu. Kembali melanjutkan jalan, teman-teman. Melanjutkan perbincangan yang kita bicarakan tadi. Terus kalau Anda punya sebuah pertanyaan, misalkan begini, teman-teman. Bicara masalah seperti itu kok sambil jalan-jalan. Ya namanya momen itu kan bisa jadi kapanpun di situ ada momen. Di situ mungkin saya pikir saatnya untuk berbicara, teman-teman. Jadi
kalaupun saya harus bikin forum untuk membicarakan seperti yang saya katakan tadi, saya ini siapa teman? Saya ini kan bukan siapa-siapa. Saya itu hanya tenaga kerja Indonesia yang saat ini berada di Taiwan. Jadi kalau saya harus membuat forum gitu, terus yang saya ajak ngomong ini siapa teman? Ada kan yang saya ajak ngomong ini tokoh, seumpama tokoh nasional gitu. Ya belum tentu mereka juga sepaham dengan saya. Jadi tokoh nasionalnya mereka belum tentu juga pola pikirnya sepaham dengan saya. Jadi maksudnya begini, ya banyak juga memang tokoh-tokoh nasional itu memang berani bersuara, itu memang karena hati nurani, ada juga banyak, memang banyak teman-teman. Tapi juga saya yakin ada tokoh-tokoh nasional itu yang berbicara itu karena ada maksud tertentu, jadi tanda kutip teman-teman. Jadi soal maksudnya apa ya nggak tahu saya teman-teman, maksudnya mereka apa. Tapi kalau jadi bisa jadi yang saya maksudnya apa saya tidak tahu, kan bisa jadi ya macam-macam maksudnya. Apa karena memang mereka ini belum mendapatkan peluang untuk jabatan? Karena banyak juga di antara mereka itu yang dulunya kowar-kowar gitu ya. Begitu dapat jabatan udah diem kayak cool ya. Tapi kalau saya ini kan ingin jabatan apa teman-teman, orang saya di Taiwan. Kecuali kalau saya di Indonesia ini patut dicurigai. Iku saking iku. Areke keluar di YouTube katanya nyalokno petinggi sombong. Areke keluar di YouTube iki kene terkenal iki katanya nyalokno bupati seumpama. Anak ini keluar di YouTube nih mau mencalonkan gubernur seumpama. Bisa jadi masih bisa dicurigai seperti itu teman-teman. Tapi ya kalau saya posisi di Taiwan mau dicurigai apa? Kalau saya mengharapkan jabatan ya jabatan apa? Lawan di sini yang namanya tenaga kerja asing ya jangankan jadi pejabat, jadi RT saja nggak bisa teman-teman. Jadi yang namanya tenaga kerja asing kalau di sini ya kerja ya cuma kerja. Jadi kalau menurut saya teman-teman, kalau andaikan membicarakan hal-hal seperti itu, jadi istilahnya membicarakan sesuatu yang agak krusial lah, yang nyerempet-nyerempet dengan dunia politik, yang nyerempet-nyerempet dengan dunia kekuasaan. Ya memang di situ rawan sekali. Maksudnya rawan itu kan biasanya selalu diperhatikan oleh pihak lain. Jadi bagi mereka yang nggak senang, wah ini diteliti videonya, kata-katanya mana, nanti yang apa bisa dibuat untuk menjerat secara hukum. Wah wes iki wes nah undang-undang ITE terusan. Apa tadi? Kayak jalan kecil bawah. Saya sampai sini. Ya padahal negara kita ini kan negara demokrasi teman-teman, negara 62 itu negara demokrasi. Kita diberi hak untuk bersuara dan berpendapat, dan kita bebas untuk menyampaikan aspirasi. Kita nyebrang jembatan lagi.
Dan kalau kita ini menyampaikan aspirasi, dan itu pun dilindungi oleh hukum dan undang-undang, teman-teman. Walaupun menyampaikan aspirasi itu dengan melakukan demonstrasi. Jadi demo itu kan boleh. Ya, tapi anehnya ya itu sekarang itu. Kalau demo itu tidak boleh, alasannya disusupi oleh unsur-unsur isu sara. Duh, wis opo ae iku. Disusupi oleh radikalisme. Kalau Anda punya tuduhan seperti itu, buktikan gitu loh. Jangan asal main tuduh. Kok ada pengalaman ae. Didik ngarani, didik radikal. Wis. Aku sampai bingung di lampu merah. Tapi jalan kemana? Nah, kita beristirahat dulu teman-teman. Sambil duduk di sini. Kita buka masker dulu. Karena jalannya tadi juga lumayan capek, ini agak berkeringat ya. Suasananya lumayan bagus teman-teman, agak cerah, tapi mendung, ada mendung dikit di atas. Tapi rembulannya ini ya itu di atas tuh rembulan malam, teman-teman. Di atas itu putih itu lah. Ini loh, nah mana kameranya? Ini loh, ini di atas kepala saya itu rembulan teman-teman. Rembulan. Jadi kelihatan tapi nggak terlalu terang. Jadi memang ya ada mendung tipis-tipis lah. Jadi teman-teman mungkin di antara para netizen ini ada yang mungkin tidak sependapat dengan apa yang saya katakan. Ya tidak apa-apa teman-teman. Karena kita menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kan karena perbedaan teman-teman. Jadi dalam artian kita ada Jawa, kita ada Madura, kita ada Batak, kita ada Sunda, ya berbagai suku yang akhirnya menyatukan kita menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga dengan pendapat teman-teman. Kita disatukan karena perbedaan pendapat itu. Karena kalau pendapat itu harus satu, pendapat itu harus sama. Ya, justru itulah oligarki, teman-teman. Jadi bedanya kita ini kan demokrasi teman-teman, bukan oligarki. Tapi kalau arah-arahnya kita ini justru malah mau sepertinya diarahkan ke oligarki, wah hancur demokrasi ini teman-teman. Jadi saya mohon maaf kalau kita ini sempat mungkin dalam hal tertentu beda pendapat teman-teman. Ya itulah. Pendapat saya seperti itu teman-teman, dan itu yang jelas nggak bisa dirubah. Karena dalam prinsip saya menyampaikan kebenaran itu adalah sesuatu yang wajib teman-teman. Kalau yang kita punya nih hanya kebenaran, terus kita nggak mau menyampaikan, yang kita punya itu apa teman? Kalau kita ini ternyata nggak punya apa-apa, ya kan, dalam artian kaya tidak, ya kan ya. Terus menyampaikan kebenaran tidak, terus malah Anda ini
yang ada sampaikan ini adalah sesuatu yang nggak bener, malah parah, 3 malah parah teman-teman. Ada orang yang olahraga, itu lewat di depan saya. Jadi teman-teman, jadilah orang itu hidup di dunia ini berani berbuat baik walaupun itu sedikit teman-teman. Jadi sampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya. Itu saja pesan dari saya teman-teman. Kita jumpa lagi di vlog yang lain teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I'm going crazy.